Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, pada hari ini Bu Umi akan menjelaskan materi seni budaya dan prakarya tema 3 subtema 3 di kelas 5. Baik, namun sebelum Bu Umi lanjutkan ke materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai? Baik, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Ya, materi kita pada hari ini adalah yang pertama ada ini anak-anak ya. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Yang kedua, ciri-ciri karya seni batik. Yang berikutnya, macam-macam motif batik Nusantara. Ini adalah materi kita pada hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Anak-anak sudah tahu pasti batik tulis ya, anak-anak. Batik tulis itu apa sih ya gitu ya. Ini contohnya anak-anak. Jadi batik tulis itu ya batik yang dibuat secara manual ya. Nah, nanti apa alatnya yang dipegang itu ya. Nah, jadi batik tulis itu dibuat menggunakan canting anak-anak ya. Jadi batik tulis itu dibuat menggunakan canting ya. Oke, itu tadi batik tulis anak-anak ya. Jadi batik tulis dibuat menggunakan canting. Nah, sekarang Bu Umi mau tanya lagi. Nah, batik anak-anak, batik itu merupakan ya contoh karya seni rupa daerah. Jadi batik itu adalah contoh dari karya seni rupa daerah. Lalu batik sendiri merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Malam ini bukan dalam arti kondisi atau waktu ya, bukan ya, tapi malam ini adalah sejenis lilin khusus yang dipakai untuk dibuat batik dan disebut malam. Dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas dari daerah masing-masing gitu ya. Jadi ini adalah pengertian dari batik. Nah, batik sendiri anak-anak itu cara pembuatannya adalah dengan tadi Bu Umi sampaikan dengan menggunakan canting ya. Jadi canting ini adalah kuas khusus yang berisi malam cair gitu ya, yang untuk digunakan di atas kain. Jadi membuat batik itu bukan diwarnai gitu anak-anak ya, tetapi menggunakan canting. Canting itu adalah kuas khusus ya yang tadi dipegang itu, kemudian di dalam cantingnya itu ada cairan yang bernama malam tadi ya. Itu adalah batik ya anak-anak. Oke, berikutnya adalah contoh batik tulis. Ini Bu Umi kasih contoh banyak ya, contoh batik tulis itu. Nah, ini anak-anak seperti ini. Ini yang dinamakan dengan cantingnya. Ini cantingnya, kemudian di dalamnya ini ada cairan yang namanya malam. Nah, ini dibuat dengan cara betul-betul manual ya, dengan tangan ya, tidak menggunakan alat gitu ya anak-anak ya. Ini adalah contoh dari batik tulis ya. Oke, berikutnya adalah ciri batik modern anak-anak. Nanti Bu Umi mau tunjukkan ciri batik modern. Yang pertama ini adalah contoh ciri batik modernnya anak-anak ya. Coraknya tidak memiliki simbolik ya. Jadi coraknya tidak memiliki simbolik ya anak-anak ya. Itu ciri dari batik modern. Kemudian kedua, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Coba perhatikan, ini bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Berarti ini ciri dari batik modern gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah warna cenderung bebas, misalnya biru, merah atau ungu gitu ya. Dia cerah gitu ya, biru, merah atau ungu ya. Lalu motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Jadi bukan ciri khas. Ini adalah sudah perkembangan ya. Jadi batik modern namanya ya. Ini adalah ciri dari batik modern. Kita akan lihat anak-anak bagaimana ciri dari batik tradisional ya. Nah, ini adalah ciri dari batik tradisional. Nah, yang pertama adalah coraknya memiliki makna simbolik. Coraknya memiliki warna simbolik. Kalau tadi tidak memiliki ya anak-anak ya. Kemudian umumnya bermotif ular,
pagoda, geometris serta barong. Nah, kalau yang ada ini ya namanya barong ya anak-anak ya. Nah, ini motif barong ya. Jadi ini adalah batik tradisional gitu ya. Berikutnya warna cenderung gelap, misalnya hitam, coklat ya, coklat kehitaman atau putih gelap ya. Kemudian motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Kalau tradisional motifnya merupakan ciri khas daerah asal. Misalnya daerahnya misalnya Cirebon ya, yang terkenal adalah batik Megamendung misalnya. Itu merupakan ciri dari Cirebon gitu ya anak-anak ya. Oke, berikutnya adalah tekniknya anak-anak. Bagaimana sih dalam pembuatan batik itu, teknik pembuatannya ya batik memiliki beberapa teknik gitu ya anak-anak ya. Nah, yang pertama adalah teknik tulis yang tadi Bumi bilang di awal ya, jadi teknik tulis ya dengan canting tadi ya anak-anak ya. Yang berikutnya adalah teknik cap. Jadi teknik cap ini, kalau teknik tulis anak-anak itu pembuatannya kurang lebih 2-3 bulan, lama ya, 2-3 bulan. Ya kalau menurut gue sebentar ya, apalagi kalau teknik tulis gitu kan nggak mudah ya anak-anak ya. Nah, kemudian teknik yang menggunakan teknik tulis itu menggunakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan gitu ya. Nah, jadi betul-betul dengan tangan ya, pembuatan batik di atas kainnya itu dengan tangan ya, dengan canting tadi ya yang berisi malam tadi ya, cairan malam. Lalu teknik cap. Nah, teknik cap ini teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Ya, seperti gambar anak-anak ya, itu tinggal dicap, ditap-tap kayak distempelin gitu ya. Nah, ini biasanya terbuat dari tembaga ya, jadi capnya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini itu membutuhkan waktu cepat ya, 2-3 hari, lebih cepat daripada teknik tulis ya. Teknik yang ketiga itu adalah teknik cetak atau sablon. Nah, teknik cetak atau sablon ini adalah teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik gitu ya. Nah, proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik tetapi menggunakan alat cetak atau sablon gitu ya, tidak menggunakan itu karena memang dia teknik cetak atau sablon ya. Oke, ini adalah 3 teknik ya dalam pembuatan batik. Oke, berikutnya adalah macam-macam batik Nusantara. Nah, anak-anak harus tahu ini ya, macam-macam batik Nusantara. Yang pertama ada batik mana ini? Aceh. Ya, lihat anak-anak ya, perhatikan batik Acehnya. Kemudian ada batik Jakarta ya, ada gambar ondel-ondelnya ya anak-anak ya. Kemudian ada batik Cirebon, ini yang Bumi bilang tadi Megamendungnya yang terkenal. Kemudian ini ada batik Riau ya, anak-anak perhatikan. Kemudian ini adalah batik Solo ya. Kemudian ini adalah batik Yogyakarta, ada lagi batik Tegal, dan yang terakhir ada batik Pekalongan. Masih banyak lagi jenis batik dari berbagai Nusantara di Indonesia. Anak-anak boleh mencari lebih banyak. Bumi hanya tampilkan beberapa saja. Silahkan kalau mau mencari. Oke, ya anak-anak. Nah, sambil diingat-ingat ya bentuk dari jenis macam-macam batik dari Nusantara. Oke, baik. Itu saja ya, penyampaian Bu Umi untuk materi seni budaya dan prakarya pada tema 3 subtema 3 di kelas 5. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.